إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena terlalu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita semua, mulai dari nikmat kesehatan sampai nikmat iman dan Islam, sehingga Allah masih memperkenankan kita berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan sholat Jumat bersama yang insya Allah akan kita laksanakan sebentar lagi. Sholawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyaknya sholawat kita tergolong umatnya yang mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula khatib senantiasa mengingatkan kepada kita dan mengajak kepada kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti berusaha semaksimal mungkin meninggalkan apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berhadir bersama-sama di masjid, di rumah Allah yang sama kita cintai ini, kita tergolong hambanya dan ditempatkan di sisi sebaik-baiknya umat di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, judul khutbah kita pada siang hari ini yaitu taubatan nasuha. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8 sebagaimana saya bacakan penggalannya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sebagaimana artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, taubat dengan yang sebenar-benarnya,
taubat dengan yang sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan Rabbmu, Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Kemudian terdapat 3 syarat seseorang diterima taubatnya. Yang pertama yaitu kita berhenti dengan perbuatan maksiat, perbuatan zalim. Makna berhenti, kita tidak melanjutkannya kembali. Maka dari itu di sini dikatakan berhenti, bukan jeda. Kalau jeda, besok kita akan melakukannya kembali. Itu yang pertama, berhenti dari maksiat, berhenti dari kezaliman. Kemudian yang kedua, syarat seseorang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ia menyesal betul. Ia menyesal apa yang telah dilakukannya. Semasa hidupnya ia selalu memperolok-olok temannya, menzolimi temannya, menzolimi keluarganya, menzolimi gurunya, dan lain sebagainya. Ia menyesal betul apa yang telah dilakukannya itu salah. Kemudian yang ketiga, bertekad tidak melakukan kemaksiatan kembali. Ia bertekad dengan sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan mengulanginya kembali. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka insya Allah akan mengabulkan taubat kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalaulah kita lihat di mana-mana, terlebih di platform media sosial, di YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, banyak konten-konten yang tidak ada unsur pendidikannya. Mereka bangga berkata toksik, menzolimin orang, berkata sesuka hatinya tanpa dipikirkannya. Semua demi action, semua demi keuntungan, semua demi keuntungan dalam dirinya. Inilah fenomena yang sedang atau saat ini kita alami. Inilah ujian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, perlu berpikir cerdas. Apakah hal seperti itu pantas kita tonton atau kita tinggalkan? Masyiral muslimin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali membagi taubat menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu disebut dengan taubat. Taubat ini maksudnya yaitu kita kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ini level yang paling bawah. Taubat disebut dengan taubat. Kita sering menyebutnya dengan taubat. Kita yang dulu sering maksiat, kemudian kita berubah tiba-tiba dengan ketaatan, dan ini kita sebut dengan taubat. Lantas ketika kita sudah bertobat, kita masuk ke tingkatan yang nomor 2. Tingkatan yang nomor 2 yaitu disebut dengan firar. Apa itu firar? Ketika kita sudah berubah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari yang lebih baik kepada yang lebih baik, selalu ditingkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di sini ada ketika dia sudah melalui fase taubat, dia sudah melalui fase firar, dan yang ketiga ada yang namanya fase inabat. Fase inabat ini disebut dengan ketika orang yang dulunya sudah melaksanakan kemaksiatan, selalu menzolimi, dia sudah berubah, sudah bertobat dengan sungguh-sungguh tidak mengulanginya kembali. Tetapi taubat itu tidak dilakukan hanya sekali saja. Taubat itu sering dilakukannya setiap hari. Ia mandi taubat, ia sholat taubat, terus setiap hari dilakukan. Maka ini disebut dengan tingkatan yang bernama inabat.
Nah, ketiga tingkatan ini coba kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Pada saat ini kita di fase yang mana? Di tingkatan yang mana? Apakah kita masih di tingkatan taubat? Kita masih di tingkatan firar? Atau di tingkatan inabat? Mari sama-sama kita tanyakan pada diri kita sendiri. Menjadi introspeksi bagi diri kita bahwa pentingnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa ada waktu di mana kita tidak akan diterima taubatnya. Ada 3 fase, ada 3 waktu. Ketika kita bertaubat di jalan Allah, taubat kita tidak akan diterima. Apa itu? Yang pertama, taubat seseorang tidak akan diterima ketika matahari terbit dari sebelah barat. Allah menutup pintu taubat. Maka apa yang bisa kita lakukan ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat? Maka kita hanya bisa duduk terdiam, menunggu malaikat meniup trompet sangkakala. Kita bertobat sudah tidak bisa. Maka dari itu, selagi itu belum terjadi, mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, taubat seseorang tidak diterima apabila dilakukan pada waktu di mana seseorang itu berada di ambang kematian. Allah tidak akan menerima taubatnya, sebagaimana kisahnya Fir'aun. Ketika ia melihat air ingin menenggelamkannya, ia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah tidak ampuni, karena air sudah akan menenggelamkannya. Itu tadi berdasarkan kisah Fir'aun. Kemudian yang ketiga, tidak akan diterima taubat seseorang apabila ia sudah hadir, apabila malaikat Israel sudah hadir di depannya. Ketika malaikat Israel sudah menghampirinya, sudah berada di depannya, maka pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita yang berhadir bersama-sama di masjid di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini, kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Taubat tidak mesti tunggu tua. Ini yang masih duduk SMP, masih duduk di jenjang SMA, tidak menutup kemungkinan maut bisa menimpa siapa saja, tidak memandang umur, mau tua, mau muda, kita akan mengalami yang namanya kematian. Maka dari itu, khatib ingin mengajak kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua, marilah sama-sama kita bertobat kepada Allah sebelum terlambat. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan kisi-kisi bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Itu sungguh kisi-kisi sudah yang sangat besar. Jumat kapan pertanyaannya? Marilah sama-sama kita berhati-hati ketika hari Jumat. Apakah Jumat depan, Jumat minggu lusa, dan lain sebagainya. Maka dari itu, marilah sama-sama kita memperbaiki diri, bermuhasabah diri. Manakala apa yang telah kita lakukan selama ini terlalu banyak menzolimi orang, menzolimi guru, menzolimi teman, menzolimi keluarga, dan lain sebagainya. Marilah sama-sama kita minta ampun kepada Allah, berbanyak istighfar, dan mari hendaknya kita senantiasa melaksanakan sholat taubat. Mungkin demikian khutbah yang singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan memberi dampak yang baik bagi kita semua dan efek jerah bagi kita semua, agar kita selalu senantiasa melaksanakan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma anzilir rahmah wal barakah was sihhata was salamah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah khususan lana ya Allah li ahlil jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum